وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wa aklul malal yatim, yaitu makan harta anak yatim. Kemudian wal hatu fil masjidi walladhi yastashiru wa bukaul walidaini minal uquq, yaitu memakan harta anak yatim lalu kemudian melakukan kejahatan di masjid. Dalam hal ini khususan adalah Masjidil Haram, ya, bagaimana kejadian berapa tahun lalu ada orang yang bunuh diri lah, atau mungkin ada orang yang nyuri lah, ada orang yang mendolimi orang di sana, gitu kan. Kemudian termasuk dosa di situ adalah waladhi yastashiru, dan orang yang suka menghina, memaki orang lain, ya. Jadi seolah-olah orang lain tuh jelek semua dan dia yang paling baik. Nah, ini termasuk indikasi dia orang yang sombong, gitu kan. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis disebabkan karena kedurhakaan yang bersangkutan. Ya, jadi ketika kita membuat orang tua kita menangis, maka itu bagian dari kedurhakaan. Tentu sekali lagi menangisnya adalah menangisi karena anaknya diminta untuk melakukan sesuatu hal yang mubah, tapi anaknya menolak, gitu. Ya, misal suruh sholat, itu kan berarti sholat wajib, ya. Nah, kemudian anaknya nggak mau, gitu kan. Orang tua sedih toh kalau anaknya nggak sholat, nangis, itu termasuk bagian dari kedurhakaan. Tapi kalau orang tuanya nyuruh beli narkoba, anaknya nggak mau, orang tuanya nangis, kejer, ya biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi batasannya adalah perintahnya adalah bukan perintah yang haram, gitu. Kemudian qala li Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata kepada aku, Taisalah, atufarriqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Kemudian apakah kamu ingin bebas dari neraka dan masuk surga? Wah, itu salah, gitu kan. Qultu, maka aku menjawab, ahai, iya wallah, gitu. Iya tentunya, gitu kan. Qala, Ibnu Umar berkata, ahayun walid walidaiki walidaiki, apakah ibumu masih ada? Qultu, maka aku berkata, indi ummi, aku masih punya ibu. Qala, maka Ibnu Umar berkata, fa wallahi, maka demi Allah,
lau alanta lahal kalam, kalau kamu melunakkan kalamu, perkataanmu, wa'at amtaha to'am, dan kamu kasih makan beliau dengan makanan, tentu makanan yang layak ya, bukan makanan-makanan yang gak layak gitu kan. Latat hulannal jannata majtabatil kabair, maistabatil kabair, maka kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar yang 9 tadi loh, gitu ya. Jadi nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh membunuh orang, maksudnya sembarangan. Artinya kalau kita dalam kondisi baik-baik aja dibegal dan kita ngelawan sampai orangnya mati, begalnya mati, ya itu nggak apa-apa ya. Artinya bukan berarti kemudian kalau ada orang yang mau menganiaya kita terus kita suruh diem aja biar dia yang matiin kita, ya nggak gitu. Boleh kita ngelawan. Kemudian tidak lari dari medan perang, artinya tidak lari sebagai pengecut. Kalau mundur untuk mengatur strategi boleh. Kemudian tidak mulutnya mengerem, tidak menuduh wanita baik-baik berzina. Ya. Ini sering terjadi di pernikahan suami istri. Jadi suaminya yang nggak paham bagaimana cara menegakkan berita yang benar, bagaimana cara mengkonfirmasi berita yang benar, asal dengar berita istrimu gini langsung ngomel-ngomel, marah-marah, menuduh yang enggak gitu kan. Kemudian memakan harta riba, selama nggak makan harta riba, nggak minjem dipinjol gitu kan. Kemudian tidak memakan harta anak yatim, mungkin kita punya kakak atau adik sudah meninggal, lalu kemudian kakak kita ini punya harta warisan yang merupakan hak dia tapi sudah meninggal gitu kan. Harusnya kan kita serahkan kepada anaknya kok masih kecil, harusnya kita pegang gitu kan, kok malah kita korupsi gitu kan. Atau mungkin kita ngelola yayasan yang situ ada anak yatim, malah kita makan tuh hartanya, maka ini dosa besar. Kalau ini enggak kita lakukan, kemudian tidak melakukan kejahatan di masjid, ini kalau dikhususkan masjid haram ya berarti di sana. Tapi kalau ini masjid secara umum, ya toh, misal bisa digunakan makna masjid secara umum, ya berarti tidak melakukan kejelekan-jelekan di masjid. Bagaimana yang kita lihat hari-hari ini kan banyak anak-anak muda yang melakukan kemaksiatan di dalam masjid gitu kan. Melakukan perzinahan di toilet masjid dan seterusnya. Jadi seolah-olah masjid itu tempat paling aman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Maka ini jelek gitu kan. Kemudian tidak suka menghina, ya. Kita menghargai orang lain, mau orangnya sehat, mau orangnya cacat gitu kan. Kita hargai sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mau dia normal, mau dia gangguan, kita hargai, nggak kita maki-maki, nggak kita ejek. Mulut kita jaga, gitu. Kemudian membuat orang tua tidak menangis, gitu kan. Nah, kalau udah kita jauhi 9 ini, lalu kemudian kita iringi berkata baik kepada orang tua, berbuat sebaik-baiknya, walaupun mereka dolim, kalau kembali ke hadis sebelumnya, walaupun mereka mengambil atau tidak memberikan hak kita, ya, walaupun mereka dolim, kita berbuat baik kepada mereka, kita bantu mereka, kita kasih makan mereka, maka kata Ibnu Umar kepada Taisalah, maka kamu akan masuk surga. Ya, itu menjadi sebab masuk surganya seorang muslim, yaitu menjauhi dosa-dosa besar yang 9 ditambah dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Hadis yang ke-9, wa an Hisam ibni Urwah an abihi, dari Hisam bin Urwah dari bapaknya, wafid lahuma janahadulli minar rahmah. Ini kurang ya kalimatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dari wafid lahuma janahad dulli minar rahmah, ini adalah ayat pada Quran surat Al-Isra ayat 24. Maka maknanya atau maksudnya adalah la tamna min say'in ahabbahu. Jangan kamu enggan memberikan atau menolak apa yang dia minta padahal itu disukainya, selama tidak berbahaya buat dirinya dan selama tidak ada unsur kemaksiatan. Misal, orang tua kita sakit asma, lalu kemudian minta rokok. Kalau ngerokok kemungkinan akan kambuh, ya nggak usah dikasih.
nggak apa-apa kalau kayak gitu. Atau orang tua kita sakit gula, diabetes, lalu minta kopi manis, jangan dikasih, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kemudian orang tua kita sehat, lalu minta kopi manis, teh manis, kita nggak mau bikinin, maka ini masuk dalam kategori durhaka. Mas, tolong bikinin teh, Bapak, mau. Ini sudah durhaka. Ya. Atau orang tua kita meminta barang-barang yang haram, minta dibeliin Homer itu. Ya kita tolak nggak apa-apa. Walaupun itu kesenangan beliau. Enggak, Pak. Itu. Jenengan kalau mau minta minuman apa aja selain yang haram, tak belikan. Gitu. Kalau perlu nggak cuma tak belikan satu, tak belikan 1 karton. Bisa jenengan minum 1 bulan. Selama itu nggak mencelakakan beliau ya. Artinya kalau kemudian minta Homer nggak dikasih, terus dikasih misal minuman berkarbonasi kayak Coca-Cola, Sprite, dan dia adalah penderita diabetes, ya sama aja. Jadi dia nggak bahaya dari sisi nggak minum Homer, tapi dia bahaya dari sisi minum minuman yang lain itu, yang mengandung gula yang banyak gitu. Ya, jadi jangan dicelakakan seperti itu juga gitu. Terus biar cepat mati, biar ndang bagi-bagi warisan, ya nggak boleh juga kayak gitu ya. Nah, jadi sikap berbuat baik kepada orang tua ini memang hukum asalnya adalah wajib, kemudian dikecualikan ketika mereka memerintahkan pada hal-hal yang tercela, maka kita nggak boleh. Termasuk ada orang tua yang misal naudzubillah ya, berbuat cabul gitu kan, suka mencium-cium dan berlebihan gitu kan. Maka kalau anaknya udah gede perawan, ini udah nggak boleh. Ya. Nggak boleh dituruti juga gitu kan. Maka harus tegas kepada orang tua seperti itu agar tahu batasan-batasannya, dan harus dikasih tahu. Kasihan kalau udah tua masih berbuat aniaya seperti itu kepada anak cucunya. Ya.